اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Amma ba'd. Ma'asyaral akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan sakinahnya kepada kita, rahmat dan keberkahannya, dan semoga kita senantiasa diberikan istiqamah untuk selalu berada di dalam majelis ilmu yang dengannya insyaallah taala akan menjadi peringatan bagi kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pembahasan kali ini beliau akan sebutkan dari sifat wanita salihah. Mereka adalah orang-orang yang punya ihtimam kepada ilmu dan fikih. Mereka punya perhatian kepada ilmu, yaitu ilmu agama dan fikih di dalam agama. Ini diantara sifat wanita salihah, menunjukkan kepada kita bahwa dari sifat wanita yang tidak salihah, tatkala dia tidak suka dengan ilmu agama, tatkala dia dijauhkan dari majelis ilmu dan tidak suka menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan ini adalah tanda keburukan, sebab tanda seorang hamba, entah dia laki-laki atau perempuan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala hatinya dijadikan cinta kepada ilmu, dan itu ditandai dengan perhatian dia kepada ilmu dan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan kefakihan, yaitu pemahaman di dalam ilmu agama. Iya. Maka dari sifat wanita salihah, mereka adalah orang-orang yang punya perhatian terhadap ilmu dan fikih di dalam beragama. Maka di sini Ummu Abdillah hafizahullahu taala, beliau membawakan pembahasan terkait dengan al-ihtimam bil ilmi wal fiqhi, perhatian kepada ilmu dan fikih. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita juga dianjurkan untuk bersemangat di dalam ilmu dan fikih di dalam agama, dan juga menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak hanya dikhususkan kepada kaum laki-laki saja, hanya dikhususkan kepada kaum Adam saja, tetapi kaum Hawa pun mereka dituntut dan dianjurkan untuk menuntut ilmu dan perhatian kepada ilmu agama. Perhatian kepada ilmu agama. Dia suka menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian apabila ada dari faidah-faidah yang lewat, maka dia pun mencatatnya. Karena Rasulullah mengatakan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan cara mencatatnya. Oleh karenanya saya menganjurkan kepada para akhwat dan para ummahat ketika hadir di majelis ilmu untuk membawa catatan. Bukan hanya sekedar membawa badan, hanya sekedar mendengar kemudian setelahnya lewat begitu saja. Yang kami anjurkan kepada para ibu-ibu dan para akhwat untuk mencatat ilmu yang telah disampaikan, supaya ilmu yang disampaikan bukan hanya sekedar lewat kemudian dilupakan begitu saja, tetapi ilmu tersebut dicatat. Ilmu tersebut dicatat, ada faedah-faedah penting dicatat. Iya. Dan setelah mencatatnya, kemudian kita pun memurojaahnya. Bukan sekedar dicatat, kemudian setelah pulang di rumah buku catatannya dilempar. Tidak tahu entah kemana, tidak pernah dibuka-buka. Ya, seorang penuntut ilmu ketika dia perhatian kepada ilmu, tanda dia perhatian kepada ilmu, dia mencatat ilmu agama. Kemudian setelah itu, setelah dia mencatatnya, dia pun memurojaahnya. Dan ini ciri seorang talibul ilmi atau talibatul ilmi, seorang penuntut ilmu. Iya. Dan itu pertanda bahwa dia punya ihtimam, punya perhatian kepada ilmu dan fikih di dalam agama. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan di sini, wa hada da'bus salihin. Dan ini yakni perhatian kepada ilmu dan fikih di dalam agama merupakan kebiasaannya orang-orang salih. Iya, orang-orang saleh terdahulu mereka punya perhatian kepada ilmu. Wa syiarul mutasabiqina ila jannatil khuldi, dan merupakan syiar orang-orang yang berlomba untuk mendapatkan surga yang kekal abadi. Allati uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Ini beliau terangkan bahwasanya orang yang punya perhatian kepada ilmu, ciri selain dia ciri ya orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, ini pun merupakan ciri orang-orang yang senang berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Maka dari ciri dan
kebiasaan orang-orang salih, mereka punya perhatian kepada ilmu agama. Kemudian kata beliau, wa qad haffallahu azza wa jalla ala ta'allumil ilmin nafi'. Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla telah memberikan dorongan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Wa bayyana fadlahu wa fadlatul labihi, dan menjelaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat dan keutamaan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Menunjukkan bahwa ilmu itu ada dua. Ilmu ada dua. Ada ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan ada ilmu ghairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ada dua. Yang pertama, dari sisi zatnya. Yang kedua, dari sisi pengaruhnya. Saya ulangi, ilmu yang bermanfaat ada dua. Yang pertama dari sisi zatnya, yang kedua dari sisi pengaruhnya. Adapun dari sisi zatnya, maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh. Inilah ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi dengan pemahaman salafus saleh. Ini ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya. Adapun ilmu yang bermanfaat dari sisi pengaruhnya, maka ilmu itu nanti dikatakan bermanfaat kalau diamalkan dan diajarkan kepada manusia. Ini ilmu yang bermanfaat dari sisi pengaruhnya, yaitu ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada manusia, sehingga bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Inilah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, maka dia juga ada dua. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua. Yang pertama dari sisi zatnya, dan yang kedua dari sisi pengaruhnya. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua. Yang pertama dari sisi zatnya, dan yang kedua dari sisi pengaruhnya. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi zatnya, seperti ilmu perdukunan. Ini memang zatnya tidak bermanfaat, ilmu perdukunan. Atau ilmu filsafat tentang ketuhanan. Ini pun ilmu yang tidak bermanfaat, karena filsafat itu bukan dari ajaran Islam. Itu diadopsi dari orang-orang kafir, dari pemikiran-pemikiran orang-orang liberal, dan bukan dari Islam sama sekali. Nah, Islam tidak mengenal yang namanya ilmu filsafat. Islam mengenal akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, bukan filsafat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi zatnya? Adapun ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi pengaruhnya, yaitu ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya tetapi tidak diamalkan dan tidak diajarkan kepada orang lain. Saya ulangi, ilmu yang tidak bermanfaat dari sisi pengaruhnya adalah ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya tetapi tidak diamalkan dan tidak diajarkan kepada orang lain, sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Mungkin seseorang punya ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, tetapi kapan dia tidak amalkan dan dia sembunyikan, tidak diajarkan kepada orang lain, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Nah, inilah ilmu, dan kita dianjurkan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat nanti kita bermanfaat
apabila ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh, kemudian ilmu itu kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Ya. Kemudian kata beliau, waraghaba fil musabaqati ila tahsilihi bil jazail jazil. Dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi untuk berlomba di dalam meraih ilmu yang seperti ini. Allah janjikan dengan pahala yang banyak, wal fauzil azim, dan keberuntungan yang besar, wan na'imil muqim, serta kenikmatan yang terus-menerus dirasakan. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim. Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Perhatikan, Allah menjadikan dua sifat ini, yaitu keimanan dan ilmu, sebab seseorang itu diangkat derajatnya di sisi Allah. Iman dan ilmu. Dan dua hal ini adalah dua perkara yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena iman munculnya dari ilmu. Seseorang yang berilmu akan melahirkan iman. Sebab bagaimana bisa orang beriman tanpa dia tahu apa yang dia imani? Harusnya dia tahu dulu, baru setelahnya dia imani. Maka ilmu dan iman ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena dari ilmu akan melahirkan iman. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu ta'ala sering mengungkapkan kalimat menghubungkan antara ilmu dengan iman. Sebagian mereka mengatakan, kemari kita bermajelis, bermudzakarah ilmu untuk menambah iman. Karena dengan menuntut ilmu akan menambah iman. Dan itu bisa dirasakan bagi orang-orang yang sibuk dengan ilmu agama. Setiap kali dia menuntut ilmu, setiap kali dia menghadiri majelis ilmu, setiap kali dia mendengarkan ceramah-ceramah ilmiah, maka akan bertambah iman yang ada pada dirinya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Kitabil Ilm, dalam syarah kitab tentang ilmu. Awwalu babin fihi, yaitu di awal bab yang ada di dalam Kitabul Ilm. Beliau mengatakan qila fi tafsiriha. Ada yang mengatakan terkait dengan tafsir dari ayat ini, surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi, bahwa yarfa'illahul mu'minil alim, yarfa'illahul mu'minal alim 'alal mu'min ghairil alim. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di atas orang yang beriman namun tidak berilmu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di atas derajat orang yang beriman tapi tidak berilmu. Iya, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beriman itu baik dengan keimanannya. Tetapi orang yang beriman dan dia berilmu ini lebih baik lagi.
daripada orang yang beriman namun tidak berilmu. Derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ditinggikannya derajat seseorang di dalam hadis ini, kata para ulama, adalah derajat yang umum, yaitu di dunia dan di akhirat. Allah tinggikan derajatnya di dunia dan Allah tinggikan derajatnya di akhirat nanti. Iya. Kemudian kata Ummu Abdillah hafizahullahu taala, wa rif'atud darajat tadullu 'alal fadli, dan diangkatnya derajat ini menunjukkan akan keutamaan. Idil muradu bihi kathratus thawab, sebab yang dimaksud dengan diangkatnya derajat seseorang, ya, maksudnya adalah banyaknya pahala yang didapatkan. Wa biha tartafi'ud darajat, dan dengan itu akan semakin terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rif'atuha tashmalul ma'nawiyata fid dunya bi'uluwil manzilah wa husnas sid wal hissiyah fil akhirati bi'uluwil manzilati fil jannah. Kata beliau, diangkatnya derajat bagi orang yang beriman dan berilmu itu mencakup derajat secara maknawiyah, diangkat derajatnya secara maknawiyah, secara makna, yaitu tatkala di dunia dengan ditinggikannya kedudukannya di tengah-tengah manusia, ya, kemudian dikenal reputasinya sangat baik, atau secara hissiyah yang terindra, dan ini terjadi di akhirat dengan ditinggikannya kedudukannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berilmu, dengan ilmunya Allah tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya dengan Allah angkat kedudukannya di tengah masyarakat, sehingga dia pun dihormati oleh orang-orang, reputasinya dikenal baik, dia dipuji oleh manusia, dia disanjung oleh manusia, dikenal dengan kebaikan. Orang-orang mendoakan dirinya, memuji dirinya. Ini di dunia. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat Allah tinggikan derajatnya di dalam surga. Sebab surga itu ada 100 tingkatan. Di surga ada 100 tingkatan. Orang yang berilmu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah derajat kenabian dan kerasulan. Dan nanti akan kita sebutkan bahwa, ya, sesuatu yang lebih mulia atau derajat yang paling tinggi setelah kenabian dan kerasulan adalah derajat ilmu. Iya. Beliau sebutkan di sini satu hadis. Wa akhraja Muslimun fi sahihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Min tariqi Amir ibni Wasilah, dari jalan Amir bin Wasilah. Anna Nafi' ibn Abdul Haris laqiya Umar radhiyallahu an bi Usfan, bahwa Nafi' ibn Abdul Haris, seorang gubernur di Makkah, pernah menjumpai Umar radhiyallahu an di Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah, di mana Umar radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah Amirul Mukminin tatkala itu mempekerjakannya di Makkah, yakni mengangkatnya sebagai pembesar di kota Makkah. Faqala, Umar lantas bertanya kepada Nafi' bin Abdul Harith, man ista'malta ala ahlil wadi? Kata beliau, siapa yang engkau minta untuk menggantikan dirimu sementara untuk memimpin penduduk lembah, maksudnya penduduk Makkah? Faqala Ibnu Abza, maka Nafi' mengatakan,
Yang aku gantikan, yang aku minta untuk menggantikanku sementara adalah Ibnu Abza. Kemudian Umar bertanya, "Wa man Ibnu Abza?" Siapakah Ibnu Abza itu? Qala maula min mawalina. Dijawab oleh Nafi' bahwa dia adalah bekas budak dari budak-budak kami. Maka Umar berkata, "Qala fastakhlafta alaihim maula?" Umar lantas bertanya balik, "Kok bisa kau jadikan menggantikan dirimu seorang yang bekas budak menjadi pemimpin? Bagaimana bisa? Dia bekas budak." Maka Umar berkata, apa Nafi mengatakan, "Innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil faraid." Sesungguhnya dia adalah orang yang hafal Al-Qur'an dan dia juga tahu, alim terhadap ilmu faraid, ilmu tentang pembagian warisan. Inilah sebab mengapa Ibnu Abza diminta oleh Nafi' Ibnu Abdul Haris untuk memimpin penduduk wadi tatkala itu. Maka Umar mengatakan, "Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala." Ketahuilah sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha," sesungguhnya Allah, "yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman," mengangkat suatu kaum dengan sebab Al-Qur'an ini, "wa yadha'u bihi akharin," dan merendahkan dengannya kaum yang lainnya. Iya, subhanallah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Ibnu Abza yang dia adalah maula, yang bekas budak, yakni derajatnya rendah di tengah manusia, bekas budak. Tetapi subhanallah, ya, dikarenakan beliau punya ilmu, hafal Al-Quran dan tahu ilmu pembagian warisan, maka dengan hal tersebut derajatnya terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dari kisah yang masyhur juga adalah Al-Imam Atha rahimahullahu taala, yang beliau ini juga bekas budak. Kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya juga bekas budak. Tetapi Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala diangkat derajatnya sehingga kalau beliau membuka majelisnya yang hadir adalah orang-orang besar. Bahkan sebagian pembesar negeri Makkah, Madinah hadir di majelisnya Imam Atha rahimahullahu taala. Dan para raja, para gubernur, mereka datang ke rumahnya Atha bin Abi Rabah bertanya tentang ilmu agama. Padahal beliau adalah seorang bekas budak. Tetapi derajatnya ditinggikan oleh Allah karena ilmu yang ada pada beliau. Inilah seseorang manakala menginginkan derajat yang sebenarnya, maka dia hendaknya berlomba-lomba di dalam ilmu agama, berlomba-lomba di dalam menuntut ilmu. Kalau seseorang pada hari ini banyak berlomba-lomba dalam urusan dunia, ya, maka orang yang beriman dan seorang yang salih, wanita yang salihah, maka dia akan berlomba-lomba di dalam urusan ilmu, di dalam agama, di dalam memahami fikih di dalam agama. Dan itulah perkara yang sepantasnya untuk kita berlomba-lomba di dalamnya. Iya. Kemudian di sini beliau katakan, wa akhraja Ibnu Abi Hatim fi tafsirih. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, narfa'u darajatim man nasya. Kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Dalam surat Al-An'am ayat 83 disebutkan dari jalan Malik min tariq Malik an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam fi qaulihi, dalam firman Allah Ta'ala, narfa'u darajatim man nasya. Kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Qala bil ilm, kata beliau, yaitu diangkat derajatnya dengan ilmu agama.
Diangkat derajatnya dengan apa? Dengan ilmu agama. Wa qala al-Baihaqi rahimahullah, berkata Imam al-Baihaqi di dalam Al-Madkhal, la darajata ba'da an-nubuwati afdala minal ilm. La darajata ba'da an-nubuwati afdalu minal ilmi. Kata beliau, tidak ada derajat yang lebih utama setelah kenabian melebihi derajat ilmu. Tidak ada derajat setelah kenabian yang lebih utama melebihi ilmu. Ini dicatat. Iya. Menunjukkan ketinggian ilmu itu. Tidak ada derajat setelah kenabian yang lebih afdal, yang lebih utama daripada ilmu. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya ilmu ini, dan betapa mulianya orang yang menuntut ilmu, dan betapa mulianya orang-orang yang menyandang ilmu agama. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Iya. Kemudian beliau sebutkan terkait dengan keutamaan ilmu yang lain. Kata beliau, bil ilmi taqwal hujjatu. Dengan ilmu akan semakin kuat hujjah kita. Akan semakin kuat argumen kita. Akan semakin kuat agama kita yang dengannya kita beragama di atasnya. Tentunya dengan ilmu agama semakin menambah kekokohan seseorang di dalam beragama. Dia tahu ilmunya, sehingga dengan hal tersebut semakin kuat hujahnya. Kata beliau di sini, wa nahika bihi fadlan. Belum lagi keutamaan yang lain. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Allah azza wa jalla berfirman di dalam kitabnya yang mulia, fil hudhudi, yaitu ya ketika bercerita tentang burung hudhud, annahu qala li Sulaiman, bahwasanya burung hudhud pernah berkata kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kata burung hudhud diceritakan di dalam Quran di surat An-Naml ayat 22. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, faqala, beliau berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang belum kamu ketahui wahai Sulaiman. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Dan aku datang dari negeri Saba membawa berita yang meyakinkan. Lihat bagaimana burung hudhud ya berkata di hadapan Nabi Sulaiman dengan menyebutkan keunggulan dirinya karena ilmu yang beliau ketahui dan belum diketahui oleh Nabi Sulaiman. Apa kata burung hudhud? Aku mengetahui apa yang belum kamu ketahui. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya jangankan manusia, hewan saja kalau punya ilmu dilebihkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di surat Al-Maidah bagaimana Allah menyebutkan ya seekor anjing atau binatang buas yang dia dilatih tatkala menangkap hasil buruannya pada anjing yang terlatih, dia menangkap buruannya dan mati, maka boleh untuk dimakan hasil buruan dari anjing tersebut. Anjing, iya. Tetapi dia terlatih. Ketika dia menangkap hasil buruannya, kita lepas dengan bismillah, itu sebagai wakil sembelihannya. Itu sebagai wakil sembelihannya. Nah, sementara anjing yang tidak terlatih, maka dia tidak diperbolehkan untuk
atau tidak diperbolehkan untuk memakan sembelihannya. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hewan yang terlatih disebabkan karena ilmu yang ada pada dirinya. Disebabkan karena ilmu yang ada pada dirinya. Nah, kalau hewan saja seperti itu, bagaimana lagi dengan manusia? Tentunya akan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dengan ilmu akan semakin kuat hujjah seseorang. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh." Siapa yang menghafal hadis, maka akan semakin kuat hujjahnya. Iya. Mengapa saya dengar kok ummahat cerita sendiri di belakang? Sudah selesai ceritanya? Ada yang saya dengar kayak ada yang cerita-cerita di belakang. Baik, saya harapkan ketika hadir di majelis ilmu diam, dengar, ya, simak baik-baik, jangan cerita sendiri. Nanti setelah selesai bermajelis baru silahkan cerita. Kalau masih di majelis ilmu, adab dalam majelis ilmu, diam, ya, catat yang perlu dicatat, dengarkan baik-baik, simak, faedah-faedah yang lewat dicatat. Jangan cerita sendiri. Ya. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dari keutamaan dan kemuliaan ilmu yang beliau sebutkan. Kemudian kata beliau, al-ilmu amarallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi talabil mazidi minhu. Ilmu ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta tambahan darinya. yakni tidak ada perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari sesuatu apapun kecuali ilmu. Dalilnya mana? Firman Allah di surat Thaha ayat 114. Ini dalil bahwa Nabi saja diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Surat Thaha ayat 114. Wa hada mimma yadullu ala syarafih. Dan ini dari apa yang menunjukkan akan kemuliaan ilmu itu. Nah, dan ingat, di dalam Al-Quran ataukah hadis Nabi SAW, apabila disebut ilmu, maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu agama. Yang dimaksud dengannya ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Ketika kita dapat dalil-dalil dalam Quran atau hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu, maka ketahuilah yang dimaksud dengannya adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Dan ilmu agama yang bermanfaat, baik dari sisi zatnya maupun dari sisi pengaruhnya. Iya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, syarhu awali babin fi kitabil ilm. Syarah di awal bab dalam kitabul ilm. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu azza wa jalla, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, tambahkan kepadaku ilmu, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Kata Al-Hafidz, wadihud dalalah fi fadlil ilm. Ini sangat jelas pendalilannya akan keutamaan ilmu. Lianna Allah, sebab Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memerintahkan kepada nabinya SAW bitalabil izdiyadi min syai'in, untuk menambah, untuk meminta tambahan dari sesuatu apapun, illa minal ilm, kecuali meminta tambahan ilmu. Yakni
Tidak ada Nabi diperintahkan untuk meminta tambahan berupa apapun selain meminta tambahan ilmu. Artinya para jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, apabila Nabi saja, padahal Nabi ini kan orang yang paling berilmu, Nabi orang yang paling berilmu, tetapi bersamaan dengan itu beliau masih diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Maka bagaimana lagi dengan kita? Bagaimana lagi dengan kita? Nabi saja sebagai orang yang paling berilmu, tetap Allah perintahkan agar meminta berdoa tambahan ilmu. Maka apalagi kita. Makanya para akhwat dan para ummahat, di antara doa yang hendaknya kita panjatkan apa? Rabbi zidni ilman. Hafalkan doa ini. Hafalkan doa ini. Ini doa yang Allah perintahkan kepada nabinya. Doanya ringkas. Apa itu? Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Iya, itu di dalam surat Toha ayat 114. Nah, ini doa meminta tambahan ilmu, menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu selain kita menuntutnya, selain kita mengusahakannya, kita pun jangan lupa untuk berdoa. Kita pun jangan lupa untuk apa? Untuk berdoa. Nah, dengan kita gabungkan dua hal ini, kita usahakan ilmu, kita tuntut, sembari kita berdoa, maka insya Allah Ta'ala Allah akan tambahkan ilmu kepada kita. Allah akan tambahkan ilmu kepada kita. Karena seseorang itu, ya, jangan sampai dia bergantung hanya kepada dirinya, ya, karena dirinya lemah. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia tidak akan mungkin bisa dapatkan ilmu itu. Dia tidak akan mungkin bisa dapatkan ilmu itu. Nah, dan perlu kita ketahui para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna, ya, bahwasanya menuntut ilmu bagi para perempuan, bagi para akhwat dan para ummahat adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Jangan mereka hanya berpikir bahwasanya ilmu itu hanya tugasnya kaum laki-laki saja, hanya tugasnya anak-anaknya mereka saja. Tidak. Ilmu itu tugas semua orang. Menuntut ilmu itu tugas semua orang, baik dia laki-laki ataukah perempuan, baik dia masih muda ataukah sudah tua. Ilmu itu harus ada dan terus ada pada diri seseorang. Dan betapa pentingnya ilmu itu bagi kaum perempuan. Sebab apa? Sebab mereka inilah yang akan menjadi pengajar bagi anak-anaknya. Makanya kita sering mengenal ungkapan bahwa ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi seorang anak. Anak belajar kepada ibunya. Nah, sekarang kalau sang ibu tidak punya ilmu, apa yang dia mau ajarkan kepada anak-anaknya? Kalau seorang ibu tidak punya ilmu, apa yang dia mau ajarkan kepada anak-anaknya? Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu bagi para perempuan. Ya, setidaknya mereka bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada anak-anaknya. Iya. Dan itu juga bahagian dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena di dalam hidup ini kita senantiasa butuh kepada ilmu. Iya. Oleh karenanya dulu para sahabiat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta waktu khusus kepada Nabi, mengkhususkan waktu untuk mereka secara khusus agar mereka bisa mendapatkan ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan ada seorang wanita menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah," kata kaum wanita ini, "Ya Rasulullah, kaum laki-laki telah memborong waktumu. Oleh karenanya, peruntukkanlah untuk kami sebuah waktu khusus yang engkau tetapkan sendiri." Jadi para sahabiat ini meminta
supaya dikhususkan kajian khusus untuk mereka. Nah, pada waktu itu kami akan mendatangi kamu ya Rasulullah, lalu engkau ajarkan kepada kami ilmu yang Allah telah ajarkan kepadamu. Subhanallah. Lihat semangat kaum akhwat, kaum perempuan yang mereka meminta kepada Nabi supaya dikhususkan majelis khusus untuk mereka. Maka Rasulullah pun bersabda kepada mereka, berkumpullah kalian pada hari ini dan hari ini di tempat ini. Nah, Nabi isyaratkan hari dan tempatnya, waktu dan tempatnya untuk Nabi SAW khususkan bagi mereka ilmu. Maka disebutkan kaum wanita pun berkumpul dan Rasulullah SAW pun mendatangi mereka dan mengajari mereka ilmu yang telah Allah ajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, inilah dalil mengapa terkadang kita perlu mengkhususkan kajian khusus untuk para ummahat, untuk para akhwat. Ya, karena memang hal tersebut ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pengajian khusus untuk ibu-ibu. Ada pengajian khusus untuk para akhwat agar mereka bisa lebih fokus, dan ini menunjukkan semangat. Ya, dan bagi kaum laki-laki harus memahami perkara ini. Terkadang dia punya istri, dia pun harus mendidik istrinya, dan terkadang dia pun harus meluangkan waktu untuk istrinya di dalam menuntut ilmu. Jangan istri itu hanya disuruh di dapur saja terus, ya, tanpa harus belajar. Penting bagi mereka untuk belajar. Ya, jangan istri itu taunya hanya ya di dalam rumah ngurus anak saja, cuman di dapur saja, hanya di dalam kamarnya saja, tanpa ada usaha untuk menuntut ilmu. Penting bagi mereka untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama sebagaimana dalam kisah yang tadi kita sebutkan. Dan jangan dikira para ulama itu hanya dari kaum pria saja. Bahkan ada kaum wanita yang digelari sebagai afqahun nisa, wanita yang paling faqih, wanita yang paling berilmu. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah afqahun nisa, wanita yang paling faqih. Bahkan beliau masuk dalam 7 orang sahabat yang sangat berilmu, yang meriwayatkan hadis dari Nabi lebih dari 1000. Termasuk di dalamnya Aisyah. Satu-satunya kaum wanita dari 7 orang ini, 6 diantaranya laki-laki, hanya 1 perempuan, yaitu Aisyah. 7 orang sahabat yang paling berilmu, dalam artian yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik. Yang keempat Ibnu Abbas. Yang keempat Ibnu Abbas. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh Aisyah radhiyallahu anha. Ini 7 orang sahabat yang berilmu, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, maka kalian punya figur, punya tauladan di dalam ilmu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yang paling terdepannya. Dan masih banyak lagi ulama-ulama dari kalangan perempuan setelah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau punya murid Mu'adzah radhiyallahu anha rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, seorang tabi'ah yang mulia. Nah, dari muridnya Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita ya yang sangat berilmu dan dikenal dengan ilmu agama. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna, menunjukkan kepada kita bahwasanya para wanita hendaknya bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan ingat, ciri dari wanita salihah adalah dia punya ihtimam, punya perhatian terhadap ilmu dan fikih di dalam agama. Punya perhatian terhadap ilmu dan fikih di dalam agama. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan permasalahan ini, dan masih ada lagi pembahasan berikutnya masih berkaitan dengan ilmu bagi para akhwat dan para ummahat. Semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari yang berbahagia ini bisa diambil manfaatnya
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk selalu belajar dan menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di dalam majelis ilmu sampai akhir hayat kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.